Baik, selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi belajar pendidikan agama Kristen kelas 5. Mengapa manusia berdosa? Itu tema kita. Ini Adam dan Hawa, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Taman itu sungguh indah. Ini Allah memberikan tanggung jawab pada mereka untuk mengelola, memelihara. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman ini tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Ada makanan, ada kebahagiaan, dan mereka hidup di hadapan Tuhan. Tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat nih. Semuanya buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali pohon ini. Nah, ini keadaan manusia setelah mereka jatuh di dalam dosa. Yang pertama diusir dari Taman Eden, menjadi takut kepada Tuhan. Yang tadinya harus hidup sejahtera dan bahagia, menjadi takut, malu karena tidak berpakaian. Sebenarnya mereka menikmati taman yang begitu indah, tapi sekarang mereka harus bekerja keras, hidup sukar dan menderita, susah payah mencari rezeki, susah payah waktu mengandung atau ini untuk ibu melahirkan, dan hukuman mati. Nah, ini keadaan-keadaan manusia di Taman Eden. Lalu mengapa manusia berdosa? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka dibuat segambar dengannya dengan tujuan untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam, bapa dari semua manusia, jatuh ke dalam dosa karena tidak menaati Allah. Semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Termasuk teacher, termasuk anak-anak kita keturunan dari Adam ini, kita semua hidup dalam dosa. Allah menghendaki kita selalu taat kepadanya, tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya, namun sering kita tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal yang jahat. Allah ingin kita jujur, namun kita cenderung atau suka berbohong. Allah ingin kita berlaku ramah, namun kita berlaku kasar. Allah ingin kita untuk memaafkan orang lain, namun kita menyimpan marah dan dendam. Allah menghendaki kita bersikap rendah hati, namun kita suka sombong. Nah, kecenderungan untuk melakukan hal yang tidak dikehendaki Allah menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itulah akar dari dosa. Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat mengikuti kehendak Allah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, berkata jujur kepada orang tua dan guru di sekolah, berlaku rendah hati, mengampuni teman yang bersalah, dan hal-hal baik lainnya. Manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan atau tipu muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Ini kita semua adalah orang-orang berdosa, digambarkan sebagai Banyak orang yang dihapuskan berhutang. hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Lukas 7 ayat 43. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Ayat 40. Kemungkinan ia adalah orang Farisi yang mengikut Yesus. Kemudian datang seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa
ayat 37. Pada masa itu, ada dua jenis orang yang tergolong orang berdosa, yakni pemungut cukai dan perempuan sundal. Beberapa penafsir menyatakan bahwa perempuan itu adalah Maria Magdalena yang telah dilepaskan dari 7 roh jahat. Selanjutnya dapat dilihat bagaimana respon Simon, si orang Farisi, terhadap perempuan berdosa itu. Sebagai orang Farisi, konsep bahwa dirinya adalah orang baik begitu kuat tertanam. Bahkan kemudian ia menunjuk perempuan itu sebagai orang berdosa dan menempatkan dirinya lebih baik dari perempuan itu. Menanggapi sikap yang demikian, Yesus mengangkat perumpamaan tentang dua orang yang berhutang untuk memberikan beberapa pengajaran penting, yaitu: 1. Semua orang diselamatkan oleh kasih karunia. Perumpamaan ini mengangkat tentang hutang yang sesungguhnya berbicara tentang dosa manusia. Dua orang yang berhutang, masing-masing berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Menunjukkan pada perempuan berdosa yang berhutang lebih banyak dan orang Farisi yang hutangnya lebih sedikit. Dalam ayat 42, dia menghapuskan hutang kasih karunia. Kedua orang yang berhutang sudah tidak memiliki, hanyalah melalui orang Farisi, perempuan yang disebut orang berdosa. Semua orang yang telah menerima kasih karunia haruslah mengasihi Tuhan. Pertanyaan Yesus di ayat. Baik, sampai di sini anak-anak, Tuhan memberkati.